Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dea Agustina NIM 20053, Soleh Alvaris NIM 20103, dan Siti Masfufah NIM 21082. Di sini kita akan membahas topik tentang pengolahan rumput laut dalam bentuk keraginan. Hal yang akan dibahas yang pertama yaitu pendahuluan. Indonesia sendiri memiliki laut yang kaya akan berbagai sumber hayati dan lingkungan yang potensial. Keadaan tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang keberhasilan di sektor perikanan. Keraginan merupakan polisakarida linier yang tersulfasi dari digalaktosa dan 3,6 anhidrodigalaktosa yang diekstraksi secara komersial dari rumput laut merah kelas Rhodophyceae. Profil kualitas atau standar mutu kerajinan di Indonesia menganut SNI dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang berperan sebagai syarat mutu yang diperlukan bagi industri pengolahan meliputi kualitas dan kuantitas hasil ekstraksi rumput laut. Untuk jenis uji kimia, untuk kadar airnya persyaratannya yaitu maksimal 12 dan untuk kadar abunya persyaratannya 15-40 dan abu tak larut asam persyaratannya yaitu maksimal 1 dan asid insoluble meter persyaratannya yaitu maksimal 2 dan untuk sulfat persyaratannya yaitu 15-40. Dan untuk jenis uji fisika untuk kekuatan gel pada suhu 10 derajat Celcius minimal 700 dan untuk kehalusan itu minimal 80 dan untuk viskositas itu minimal 5 dan titik jendal persyaratannya yaitu 35 sampai 39. Selanjutnya yaitu profil kualitas mutu keraginan. Di sini ada profil kualitas fisik. Yang pertama, tingginya konsentrasi KOH, maka dapat melarutkan garam-garam yang terkandung dalam rumput laut sehingga viskositas dapat meningkat. Yang kedua, kekuatan gel dari keraginan sangat dipengaruhi oleh konsentrasi KOH, pH, suhu, dan waktu ekstraksi. Rendahnya nilai kekuatan gel dipengaruhi oleh waktu ekstraksi dan tingginya kandungan sulfat. Semakin tinggi kandungan sulfat, kekuatan gel semakin rendah, tetapi viskositas semakin tinggi. Yang ketiga, semakin tinggi konsentrasi KOH, maka semakin rendah titik jendal keraginan yang dihasilkan disebabkan oleh tingginya kandungan sulfat pada keraginan yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu profil kualitas kimia. Yang pertama, semakin tinggi konsentrasi KOH, maka semakin rendah kadar air keraginan. Hal ini diduga disebabkan oleh kemampuan KOH dalam mengekstrak dan menghambat terjadinya peningkatan air dalam molekul rumput laut, sehingga kadar air menjadi berkurang. Yang kedua, semakin tingginya konsentrasi KOH, maka semakin tinggi pula kadar abu keraginan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi proses. Teknologi proses keraginan itu ada dua proses. Yang pertama itu teknologi proses full refined keraginan. Yang kedua itu teknologi proses semi refined keraginan. Yang teknologi proses full refined keraginan yang pertama itu ada pengeringan dan perendaman rumput laut. Yang kedua itu ekstraksi keraginan, yang ketiga presiptasi, yang keempat pengeringan dan penepungan. Yang teknologi proses semi refined keraginan, yang pertama itu unit pretreatment, yang kedua unit perebusan dengan alkali, yang ketiga unit pengolahan lanjut.
Pemanfaatan keraginan dalam industri. Keraginan memiliki sifat mengembang, pembentukan gel, dan stabil yang sangat baik. Keraginan banyak digunakan di dalam pembuatan makanan yang biasanya digunakan untuk meningkatkan tekstur keju, puding, atau makanan penutup. Selain itu, keraginan juga digunakan dalam pembuatan roti, sosis, dan hamburger rendah lemak sebagai pengikat dan stabilisator. Keraginan juga digunakan dalam preparasi pasta gigi, busa pemadam kebakaran, sampo gel, dan krim kosmetik. Keraginan terutama digunakan sebagai agen pengemulsi, basis gel, agen pensuspensi, dan sebagai agen peningkat viskositas pada formulasi farmaseutik seperti suspens, emulsi, krim, lotion, tetes mata, tablet, dan kapsul. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa keraginan merupakan polisakarida yang terbuat dari rumput laut. Metode pengolahan keraginan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu full refined keraginan dan semi refined keraginan. Pemanfaatan keraginan pada industri lebih banyak pada industri pangan karena karakteristik keraginan yang berbentuk gel dapat mengentalkan dan menstabilkan bahan. Keraginan juga digunakan sebagai agen pengemulsi, basis gel, agen pensuspensi, dan sebagai agen peningkat viskositas pada formulasi farmaseutik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.